Nawak Kreatif, jumpa kembali di Modcast. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari, bukan teman-teman, satu orang aja sebetulnya. Ada Mas Zulfikar. Oke. Halo Mas Willy. Halo. Selamat datang di Modcast, Mas. Siap. Boleh diperkenalkan dulu, Mas. Mas Zulfikar ini dari mana dan siapa? Oke, halo teman-teman Nawak Kreatif ya. Nawak Kreatif, oke. Aku Fikar, di sini selaku koordinator dari Station. Kita sebuah komunitas atau perkumpulan yang menaungi teman-teman startup digital yang ada di Malang. Jadi perusahaan-perusahaan IT, kemudian startup-startup yang memang based on aplikasi digital game itu masuk di naungan kita di Station. Oke, Station namanya ya? Ya, betul. Station. Itu Station berdirinya mulai kapan, Mas Fikar? Kita udah sejak tahun 2011, Mas. Jadi lumayan ya, 2011. Udah lumayan lama sih, udah tahun ke-14 ya ini ya. Tahun 14. Jadi untuk kelas perkumpulan, terutama di ekonomi kreatif, kita salah satu yang lumayan udah lama sih. Iya. Dan juga saya dapat kabar katanya dalam waktu dekat atau sekarang juga lagi berjalan ini ya, ada sebuah event yang itu apa, digagas ataukah juga bekerja sama dengan teman-teman dari Station? Ya. Event apa itu, Mas? Mungkin boleh diceritakan juga. Siap Mas Willy. Jadi kita ada, ini langsung ya? Langsung aja. Langsung direct promotion ya? Tidak ada. Jadi itu, kita sekarang lagi ada event atau program namanya Startup World Cup, di mana memang kalau bahasanya ini piala dunianya teman-teman pelaku startup di dunia. Nah, kebetulan memang ini diorganisir oleh salah satu venture namanya Pegasus Tech Venture, yang memang secara pusatnya ada di US. Kemudian kebetulan untuk license di Indonesia kita yang pegang di area Malang dan Indonesia. Jadi di Indonesia nanti ada 2 region, ada di Jakarta sama ada di Malang. Nah, kebetulan main organizer-nya di Malang itu kita, Station, seperti itu. Berarti satu Indonesia cuma 2 ini ya? Ya, cuma di Jakarta. Jakarta itu bulan Agustus. Yang di Malang ini hari Kamis besok. Jadi kalau teman-teman kepingin ikutan nonton, semoga ini tayang sebelum tanggal 24 Sebutkan ya. tanggalnya, Mas, tanggal berapa? Oh iya, tanggal 24 Juli kita akan ada final pitching. Jadi kebetulan ini udah mulai registrasi, pendaftaran, kita kurasi, kita sambil 10 besar, nanti akan ada final pitching, yang menang akan dapat trofi World Cup, ya kayak World Cup kayak gitulah. Itu diarak pakai bis juga, Mas? Enggak usah. Kayak World Cup ya kan? Itu pakai bis MCC nanti. Bisa. Sambil ada DJ-nya, Mas, di bis biasanya gitu ya. Menarik World Cup. Berarti ini satu dunia gitu, Mas, ya, untuk startupnya diadu gitu ya? Seluruh dunia. Jadi memang di masing-masing negara itu ada PIC-nya sendiri. Nah, kebetulan memang di tahun ini kita dapat license-nya untuk menyelenggarakan ini. Jadi memang ini Station sebagai regional partners dari Startup World Cup yang diselenggarakan oleh Pegasus Tech Venture itu. Tanggal 24 Juli itu pitching terbuka ya berarti? Terbuka, jadi teman-teman silakan kalau mau nonton, ingin tahu gimana caranya startup lomba pitching, presentasi tentang bisnisnya, tentang startupnya, bisa datang di MCC tanggal 24 Juli. Tanggal 24 Juli. So far ada berapa startup, Mas, yang sudah? Kemarin yang kebetulan kita udah penutupan baru tadi pagi, kita penutupan itu kurang lebih sudah ada 34 startup yang join dari seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin mayoriti memang masih di Malang, karena kan kegiatan kita regional di Malang, tapi ada beberapa startup, hampir 30% startup itu malah dari luar Malang yang daftar seperti itu. Itu dari 34 tadi? Ya, 34 itu yang akan pitching tanggal 24 nanti semuanya? Cuma 10. Semua 10? Iya, kalau 34 pitching nanti selesainya subuh. Iya. Gitu. Ini jadi, 10 itu apa kriterianya, Mas, yang diambil? Pastinya yang udah legal ya, udah PT. Oh, legal atau, ya. Terus kemudian yang kedua, karena kan kalau nanti ini kan ada opportunity, kita nggak nyebutnya hadiah, tapi opportunity untuk dapat funding 1 juta US dan 1 juga juta. dapat free tiket untuk ke US-nya langsung ke final round-nya itu nanti di US. Jadi kalau ini kan final regional ya. Nanti di Oktober itu nanti ada final seluruh Indonesia, ada di San Francisco. Nah, itu teman-teman nanti akan dapat, ini apa ya, kita dari 10 orang nanti hanya 1 yang bisa kita kasih tiket itu ke US. Seperti itu. Berarti dari 10 itu pasti ada 1 itu, ataukah masih diadu lagi nih sama dari Jakarta nanti yang... Kalau rencananya memang kemarin ada isu untuk kita mau ada agenda juga di ASEAN. Jadi di Malaysia itu bikin seluruh ASEAN ya. Kita masih menunggu konfirmasi sih apakah jadi. Kalau jadi itu berarti seluruh negara ASEAN minimal 2 akan dikirim untuk ke Malaysia untuk bisa pitching untuk di sana. Pitching di sana ya. Betul. Berarti kalau legalitasnya harus ada PT, berarti juga
startupnya juga harus ini ya punya cash flow sudah sudah gitu ya. aktif gitu ya sudah. Betul. Jadi kalau di syarat-syaratnya yang pertama tadi PT ya, PT atau CV. Tapi kalau sekarang prefernya karena nanti ujung-ujungnya ke investment harus PT. Yang kedua memang tuh teman-teman yang sudah punya produk digital ataupun nanti outputnya boleh non digital tapi secara operasional dia udah digital mindset kayak gitu ya, digital operation itu udah jalan. Kemudian untung-untung memang udah output produk digital itu malah jadi nilai plus. Terus teman-temannya udah punya penjualan atau cash flow atau profit. Berarti ada revenue-nya sudah ya? Ya, kayak gitu. Karena kan pasti ini bukan masalah bagus-bagusan ide lagi, tapi udah bagaimana ini potensinya besar enggak, nanti kan arahnya ke funding kayak gitu. Iya. 1 juta US dollar berarti kalau rupiah sekitar 1 T lebih ya Mas ya? Sekitar 1 Ya, T. kalau lebih sekian. 1 T, wow. Itu dibelikan nasi Padang kayak. Bisa sampai beli Padangnya juga. Waduh, bisa. Kita langsung ke Padang, pesan nasinya. Kalau boleh di-spill, startup yang sudah gabung 10 itu berkutatnya di bidang apa aja Mas? Apakah purely digital gitu, ataukah ada yang mungkin teknologi yang, bukan teknologi ya, kayak produk-produk yang sebetulnya itu dia itu produk konvensional tapi dikonversi digital atau kayak gimana? Macam-macam sih Mas, mulai dari healthcare, kemudian ada dari kemarin kebanyakan ke IoT. Kayak, bahkan kemarin ada yang kayak perusahaan yang bikin kayak baterai listrik untuk mobil listrik kayak gitu. Kemudian ada POS, point of sales. Kemudian ada juga yang dari macam-macam kok. Kemarin lebih lumayan apa ya? Beragam gitu beragam, ya? Kayak gitu. IoT, AI juga ada udah. AI juga ada. AI juga udah submit gitu ya. Nah, itu tinggal dicek berapa banyak yang sesuai ini. Iya. Berarti nanti penilaiannya juga dari legalitasnya gitu Mas ya? Terus juga apakah... Kalau itu udah kita nilai Mas. Oh, sudah di awal? 10 besar. Jadi kalau untuk apa misalnya revenue, apakah itu jadi faktor menentukan juga kayak misalnya startup yang punya revenue lebih gede itu bakal punya peluang lebih besar atau kayak gimana? Sebenarnya melihat dari potensi perputarannya sih Mas. Kalau misalnya ternyata revenue-nya besar tapi ternyata perputarannya nggak terlalu gede gitu, itu mungkin jadi satu pertanyaan. Tapi kalau misalnya perputarannya banyak tapi kecil-kecil kan berarti secara potensialnya kan lebih luas. Tapi sebenarnya balik lagi ya, karena mungkin poinnya nggak cuma ngomongin revenue ya, tapi mungkin kesiapan tim, kemudian bisnis modelnya seperti apa, market value-nya kayak gimana, unique selling proposition-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya, nanti akan ada 3 juri yang nanti akan nilai di situ, kira-kira menentukan siapa yang jadi juara. Iya. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya ada satu apa ya yang mungkin agak bingung atau membedakannya gitu Mas. Sebuah usaha dikatakan itu startup ya, sama usaha yang dikatakan masuknya UMKM gitu. Itu perbedaannya di mana? Apakah di teknologinya atau ada apa gitu Mas? Ya, itu dulu sempat jadi ini ya, karena ini dasar banget sebenarnya. Ada startup, ada UMKM, ada pelaku aircraft gitu. Iya, betul. Nah, apalagi udah ke split dan bahkan sekarang istilah startup itu kan udah digunakan oleh kementerian atau dinas-dinas terkait untuk mengklaim bahwa ini UMKM, ini startup loh kayak gitu. Nah, sebenarnya secara harfiah ya, secara apa ya, awalnya itu memang istilah startup itu untuk teman-teman yang bergelut di bidang digital. Jadi kayak bikin bisnis baru, tapi yang memang outputnya atau produknya itu digital. Nah, berjalannya waktu, nggak semuanya nih, misalnya kayak contoh kemarin yang mengklaim dia startup adalah sebut aja coffee shop yang depannya F misalnya gitu. Fikar bukan ya? Nah, dia menyebut dia startup sampai sekarang. Padahal produknya adalah kopi gitu. Tapi dia secara operasional, secara ini digitalisasi, member card, order dan sebagainya, prosesnya menggunakan digital. Nah, itu kita bisa sebut sebagai startup. Nah, membedakannya gimana? Satu, selain memang operasional atau produknya digital, yang kedua adalah mereka masih kecil skalanya. Mungkin masih di bawah 100 orang pegawai. Gitu ya. Kemudian lebih dari kurang dari 3 tahun biasanya. Jadi kayak misalnya kalau udah 3 tahun ke atas biasanya udah larinya ke industri yang lebih besar. Harapannya seperti itu. Tapi kalau ya pilihannya naik atau mati gitu kan ya, atau pivot. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah. Soalnya kan kalau startup kan juga kalau yang ikut World Cup ini kan juga salah satu syaratnya kan harus jadi PT gitu kan, legalitasnya gitu. Maksudnya kalau udah PT kan pasti orang mikirnya kayak wah ini udah legit nih, ini udah settle nih kalau udah PT gitu. Nah, itu yang banyak jadi isu ya. Karena memang sekarang kita ngomongin legalitas ya, PT
kita cukup ke notaris, kita bawa tim satu orang jadi komisaris, satu jadi direktur, kita tanda tangan sama, kemudian kita ngasih duit modal sama bayar notaris, selesai kan jadi PT. Nah, sedangkan banyak makanya kemarin salah satunya bukan hanya legal aja, tapi ada revenue, ada produk yang harus ada kayak gitu. Nah, yang bedain satu lagi sama UMKM adalah growth hacking. Nah, ini yang mungkin dimiliki sama UMKM. Selain memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, untuk operasional atau productivity, ya dia itu juga mungkin juga bisa jadi secara fluktuasi meningkatnya cenderung lebih cepat. Ya karena didukung teknologi ini. Ya, gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada UMKM yang dia bisa nge-utilize teknologi, itu juga bisa dibilang startup berarti ya, Mas Fikar? Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kita udah nggak ada salah bener ya. Iya. Mau kita nyebut tukang bakso sebagai startup bakso, bisa juga terjadi. Walaupun mereka nggak pakai aplikasi, tapi bilangnya startup juga nggak masalah. Atau juga nggak ada istilah bakunya gitu kan di KBBI itu nggak ada ini ya. Nah, itu nawa kreatif. Jadi jangan bingung ini UMKM apa startup. Semuanya bisa gitu Mas ya. Nah, kecuali ikut World Cup tadi itu harus ada legalitasnya gitu Mas ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal startup lagi Mas Fikar. Kemarin kan sempat ada berita yang kurang mengenakan ya soal startup di Indonesia apalagi kan. Terus juga banyak ahli yang bilang kayak ini udah masuk startup winter nih Indonesia nih gara-gara ada yang menyalahgunakan kepercayaan, ya pembukuan yang bla 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 gitu. Ngaruh nggak sih Mas sebetulnya? Dari kan Mas Fikar juga pelaku startup nih sampai sekarang. Iya, pasti ngefek banget ya, apalagi setelah COVID. Nah, COVID itu kan naik-naiknya kita di sektor aplikasi nih. Naik-naiknya, kemudian setelah COVID selesai, demand-nya turun. Turunnya itu udah nggak ini ya, langsung drop kayak gitu kan. Terus kemudian juga akhirnya ngefek ke beberapa pihak yang menyalahgunakan dalam artian fraud ya dan sebagainya lah, nggak tahu istilahnya seperti apa. Memang efek banget sih, akhirnya sekarang ini salah satu bentuk Startup World Cup ini salah satu bentuk kita untuk kepingin menggairahkan kembali ekosistem startup. Nah sih kayak harus ada momentum yang kita bangun. Nah momentumnya itu sekarang lagi turun nih gitu. Kita udah ngerasain gitu. Kita bikin event nggak terlalu rame. Kemudian kayak kegiatan ini biasanya kalau kompetisi kayak gini kita adain mungkin bisa di atas 100 orang. Berarti apa? Startup. Kepercayaannya juga ini ya agak terpengaruh ya berarti ya memang ya. Iya, selain kepercayaan juga teman-temannya sekarang lagi mode survive ya. Survive mode ya. Iya. Untuk bertahan hidup. Jadi mereka udah nggak mikirin lagi tentang inovasi marketing atau indis ekonomi, Mas. Iya, jadi indis ekonomi. Apalagi pemerintah kemarin sempat rame-ramein efisiensi ya. Iya. Nah, teman-teman sekarang lebih kayak gitu. Mending aku di dalam ruangan ngerjain sesuatu, dapat duit daripada aku harus kemana-mana, nampang tapi nggak berduit. Belum mesti lagi hasilnya apa. Iya betul itu. Kayak gini kan dapat lah ya. Ada nanti insya Allah hasilnya gitu ya. Tapi kemarin sempat ketemu Mas sama ini startup itu makhluk air-airan. Air-airan. Yang rame. Ya itu. Tapi memang nggak bisa bohong bahwa jelek atau ya ketidaksiapan startup di Indonesia dengan investasi, terutama yang sebesar itu tuh kayak gitu. Jadi kayak kita dituntut untuk harus perfect, harus apa ya istilahnya di tengah walaupun kamu jatuh, tapi kamu harus tetap kelihatan bagus loh. Kalau kamu nggak kelihatan bagus, diserang kamu sama bukan diserang ya, bahasanya terlalu kasar ya. Mungkin diadili ya kayak gitu. Tanggung jawab. Nah, iya, gitu apa effort kamu? Nah, banyak teman-teman startup yang memang ada di fase di mana ini tuh nggak bisa di settling gitu, karena mungkin nggak tahu apakah marketnya, apakah secara teknologinya, apalagi yang si air itu kan. Iya, air. Aku tahu ya kita bikin IoT itu seberapa budgetnya, seberapa dan keterbukaan orang-orang masyarakat di Indonesia kan masih nggak fleksibel di luar kayak gitu. Nah, apalagi mereka dibandingkan oleh negara-negara lain yang udah settle. Nah, akhirnya juga perlu ini gitu. Makanya kalau aku sih ya menyayangkan hal itu tersebut. Cuman ketika ngomongin tentang investor, karena aku juga kebetulan pengalaman ketemu sama investor dan punya investor seperti itu, oh iya ya emang kayak gitu. Cuman ya salahnya dia nggak reliable, artinya terlalu over ini jadinya temuan kriminal kan. Iya. Ini saya jadi ingat ada yang pernah bilang gini kayak
startup itu sebetulnya ini kayak mereka harus memastikan dulu nih kayak mereka tuh sebetulnya benar-benar perlu nggak ada invest gitu dan apakah siap dengan dana invest gitu yang akan masuk gitu loh. Maksudnya kayak mereka punya planning buat apa, apakah buat nambah apa sih, nambah produksi atau nambah apa gitu. Ya. Ya kan? Itu jadi anu juga nggak sih, faktor penilaian juga nggak sih untuk World Cup ini? Betul, jadi tergantung kesiapan ya. Sekarang balik lagi, mau segede apapun hadiahnya atau investmentnya, kalau kita nggak siap, bisnis modelnya kurang oke, timnya kurang oke, produknya belum jadi 100%, belum valid dan sebagainya, akhirnya ya udah kamu cuman sekedar partisipasi selesai kayak gitu kan ya. Nah, kalau kita kepinginnya memang teman-teman di Malang, ya memang aku belum menemukan startup di Malang yang bahkan aku pun sendiri ketika nyobain bikin startup Mas, itu susah banget gitu untuk berkembang. Nah, kemarin banyak ketemu sama investor-investor ya, itu mereka menyarankan bahwa kamu nggak usah di Malang doang, kamu harus punya perwakilan di Jakarta karena semakin mudah di Jakarta itu lebih mudah kamu dapat investment, lebih mudah dapat klien kayak gitu. Berarti balik lagi masih ini ya, masih Jakarta sentris ya, lumayan ya kalau untuk ini. Lumayan, karena memang juga apa ya, orang masih belum di luar sana itu masih belum mengenal Malang, belum mengenal Jawa Timur atau Surabaya lah sih gitu ya. Mereka masih taunya Indonesia ya Jakarta, kalau nggak gitu Bali. Jakarta gitu. atau Bali, betul. Jadi adanya kalau kamu ingin dapat investment, ya kita ketemu ke Jakarta deh atau ketemu ke Bali. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang mungkin awak kreatif di rumah itu ya nonton video ini terus kayak punya ide mau bikin startup, sebenarnya masih besar nggak sih peluangnya di bidang startup ini ataukah kayak sekarang ini udah ya tadi mode orang-orang pada survival kayak jangan dulu deh bikin startup atau gimana, Mas Fikar? Nah ini pertanyaan yang sering ketemu, sering aku tangkap ya, dan karena memang juga di sini juga selaku pelaku juga gitu kan yang punya startup juga. Apakah masih potensial? Aku jawabnya pasti. Ya, semua bisnis pasti masih punya potensial. Tergantung idenya apa, marketnya ada nggak, produknya seperti apa rencananya, bisnis modelnya kayak gimana. Itu pasti ada. Cuman apakah nanti, nah yang sering salah di teman-teman startup adalah terlalu buru-buru. Buru-buru, aku bikin produk untuk investment, untuk cari investor. Nah, padahal goals-nya itu sebenarnya kamu bikin produk itu kan untuk jualan. Untuk dapat profit langsung dari usernya, bukan dari investor. Investor kan istilahnya untuk menanam modal kan. Nah, banyak yang salah di Malang itu, teman-teman itu masih mindset-nya bahwa dapat investor itu dapat duit, dapat profit. Enggak. Padahal ini kan modal yang harus dikembalikan suatu saat nanti. Gitu kan. Oh, berarti kalau misalnya mindset-nya kayak uang investor masuk misalnya anggapannya gitu ya. Anggapannya kayak wah ini bayaran nih gitu. Wah itu jatuhnya kayak air-airan tadi itu ya kayak gitu ya. Iya, bahkan ada case sempat ramai juga startup duitnya langsung dijadiin CEO buat kemana-mana, buat jalan-jalan, buat bangun rumah, beli mobil mahal dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, tapi masalahnya adalah kita harus mempertanggungjawabkan. Bahkan kemarin sempat ketika aku dapat tim dapat visi, itu Rp1 pun itu nggak jelas, itu dikejar sama investornya, sama tim accountingnya. Kalau kamu nggak bisa membuktikan 1% ini Rp1, sorry ya, Rp1, Rp1 ini buat apa? Kalau nggak ada ininya, kamu harus kembaliin. Kalau nggak mau ngembaliin, ya udah. Rame itu. Diramein. Nah. Tapi saya ingat nih Mas, ada bukan sebuah sih, ada selentingan yang bilang kayak sebuah startup atau perusahaan biasanya punya 3 pembukuan. Satu buat investor, satu yang real, satu buat satunya buat apa gitu disimpan gitu. Itu gimana Mas, pandangan Mas Fikar? Adakah atau pernah melakukan barangkali? Enggak, tenang. Aman. Kalau yang aku alami memang kalau sebisa mungkin memang ya udah yang ada ya yang itu yang diperiksa. Real memang itu ya. Yang real ya. Karena memang akhirnya itu mungkin di awal menarik gitu. Tapi nanti ke belakang ketika udah jalan 2 tahun, apalagi untuk teman-teman yang sedang open raise fund lagi, karena kan cyclingnya funding itu kan terbatas. Misalnya kita dapat seed A atau pre-seed misalnya ya, itu 6 bulan, biasanya investor ngasih waktu 6 bulan ini duitmu harus habis loh, harus kamu habisin. Jadi kayak kadang kayak aku nih misalnya, aku tuh suka eman loh dapat duit sekian ratus juta, harus ngabisin 6 bulan itu kan buat apa ya nih ya? Kan mending kita kumpulin dulu kan gitu. Tapi nggak sama investor itu, ya udah 6 bulan. Kalau kamu 6 bulan nggak habis, nggak dapat sesuatu, berarti gagal investment ini.
Nah, kalau untuk bisa raise fund lagi, nambah ke series, makanya nanti ada pre-series, ada series A, series B, C, D, dan sebagainya. Nah, itu kan prosesnya memang ini, untuk ini kurang, tambahin. Kurang lagi, tambahin lagi. Makanya modelnya pendanaan investor itu bukan, balik lagi ya, bukan ke profit. Ya, ini yang salah ke teman-teman. Investor itu bukan profit, tapi dia semacam menanam modal. Kalau modelnya dalam bentuk profit, itu yang ngasih hibah. Tapi dia nggak minta saham, papa minta saham, nggak minta saham gitu kan. Tapi kalau investor, misalnya dalam tanda kutip investor yang venture atau angel, itu pasti mereka minta saham. Nah, nanti bisa jadi dalam bentuk hutang atau bagi hasil. Nah, kayak gitu. Kalau yang hibah kayaknya sangat baik sekali itu Mas. Emang ada yang bentukannya seperti itu, hibah-hibah? Ada, beberapa orang, tapi biasanya di belakang ada something yang misalnya kalau kamu nggak bisa nerusin, ya udah perusahaanmu punya aku. Ada deal yang sesuatu yang nggak dicatat di. Betul, dan itu kan biasanya non NDA ya, yang nggak boleh disampaikan. Nah, itu balik lagi ke potensial ya. Apakah pasti potensial? Potensial banget. Tapi mindsetnya jangan untuk cari investor, tapi untuk cari pendanaan atau cari profit sebanyak-banyaknya. Apakah nanti kalau misalnya deal, saya dapat 30% ya gitu ya, misalnya gitu ya. If you know, you know lah gitu. Oke, kita balik lagi ke World Cup ini. Saya kalau dengar World Cup, kebayangnya Messi sama Ronaldo. Tapi emang ada ini, maksudnya kalau misalnya World Cup ini, ada ini nggak sih kayak, bukan apa ya, kayak bintangnya gitu di startup? Wah. Ya, kalau memang selama ini yang dari tahun-tahun sebelumnya yang starnya itu ada di San Francisco, Mas. San Francisco. Kalau regional memang nggak apa ya, jarang terjadi gitu kan. Di Malang pun masih paling cuman bintang-bintang lokal aja yang nampil, itu pun jadi judge ya. Jadi bukan dari speaker kayak gitu. Okay. Nah, kalau di US-nya itu biasanya yang datang perwakilan dari Apple, Google. Kayak tahun lalu itu Tim Cook, salah satu Tim Cook ya, Apple itu langsung yang ngisi. Kemudian ada beberapa dari, ya pokoknya intinya dari perusahaan-perusahaan level, kan di sana lebih mudah ya istilahnya secara ini ya. Makanya kenapa kok teman-teman kita tawarinnya memang opportunity ya untuk ke sana kayak gitu. Karena kita juga nggak nawarin akomodasi juga ya, nggak ada di akomodasi gitu. Jadi cuma kasih tiket. Tapi tiket eventnya itu juga berbayar gitu. Itu berapa puluh ribu US kalau nggak salah. Untuk ikutan grand finalnya di sana. Nah, itu yang kita kasih. Dan yang sebenarnya yang hadiah besarnya kan relasi itu yang nggak bisa diuangkan itu Mas. Walaupun hadiahnya cuma investment, tapi relasinya sih yang betul besar. Ya kan. Kenal sama Tim Cook itu, waduh, orang rela bayar berapapun Mas buat ketemu Tim Cook. Oke. Boleh dengarkan lagi Mas Zulfikar untuk Nawa Kreatif tanggal berapa untuk acara apa pitching yang open untuk orang-orang bisa datang? Silakan. Nih, kalau teman-teman kepingin tahu gimana cara startup pitching ya, atau mungkin kepingin tahu produk-produk digital yang ada di Malang, bisa datang tanggal 24 Juli besok jam 12 sampai jam 5 sore di lantai 2 MCC di hall. Itu kita ada grand final untuk regional Malang, kita bikin startup World Cup regional Malang. Itu kita buka untuk umum, jadi teman-teman kalau mau join silahkan bawa teman-temannya juga boleh gitu ya. Kita ada slot 150 kursi, kalau kepingin booking seat bisa langsung cek Instagramnya Station Malang. Oke, jangan lupa 24 Juli lihat World Cup. Tapi World Cup-nya pitching ide dan juga pitching soal startup di sini. Oke. Makasih banyak Mas Zulfikar waktunya. Semoga sukses acaranya. Siap. Dan Nawa Kreatif, itu dia modcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus modcast di channel YouTube Malang Creative Center. Jangan lupa follow juga semua sosial media Malang Creative Center. Bye-bye.